Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqa bani Israila, mengambil perjanjian Bani Israel. La ta'buduna, tidak ada yang kalian sembah, illallaha, kecuali Allah. Ini la ta'buduna itu saya lebih suka mengartikannya dengan manfi ya, manfi. La-nya la nafi. Dulu waktu ngaji kan Ustadz ada la nahi, ada la nafi. La nahi itu la yang artinya itu mencegah. La tadrib, jangan engkau pukul. La tansur. Nah, jadi akhir katanya kan jadi jazim, ambil jazim maksudnya ya. Kalau ini kan la ta'buduna, tidak ada yang berubah. Kalau nahi berarti kan la ta'budu. Ya enggak Ustaz? La ta'budu kan gini. La tansur, la tansuro, la tansuru, la tansuri. La tansur. La tansuro, la tansuru, la tansuri, la tansuro, la yansurna, la tansur, la tansuro, la tansuru, ayahlah. Kalau la nahi itu mestinya ini jazim, nunnya hilang jadi la ta'budu. Karena ini tidak hilang berarti la nafi. Kalau la nafi kan artinya menafikan, tidak artinya. La ta'buduna, tidak kalian sembah. Tetapi para penerjemah coba di terjemahan itu pasti artinya janganlah kalian menyembah. Coba ada artinya di situ terjemahan depan. Ya kan? Mesti jangan. Ini sebenarnya begini. Ini perlu diterangkan karena ini menjadi karakter penulisan sebuah perjanjian. Kalau diartikan lanahi, itu kan seakan-akan ada permintaan kan, permintaan yang kuat, jangan, mencegah. Padahal ini wa'id akhadna mitsaqa, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian. Maka kalimatnya kan harus pakai kalimat perjanjian. Coba kalau klausul perjanjian tidak ada kata jangan. Umpamanya dulu dalam piagam Madinah, umpamanya Bani Aus dan Bani Khazraj, hendaklah kalian tidak saling menyerang. Bahasanya bukan gini, janganlah kalian saling menyerang, enggak. Itu bahasa perintah. Tapi kalau bahasa perjanjian, la ta'buduna, tidak kalian tidak menyembah selain kepada Allah. Jadi ini klausul, Allah sedang mengajarkan bagaimana membuat klausul perjanjian. Mungkin ulama-ulama dulu tidak sempat berpikir bahwa ini sebenarnya klausul perjanjian gitu loh. Sehingga diartikannya janganlah kalian menyembah. Padahal ini bukan la nahi, karena kalau la nahi berarti la ta'budu.
Kalau yang pernah ngaji sorob pasti ingat ya. Ustadz Afif ingat. Jadi bedanya la nahi, la nafi. Ada ma nafi, ada la nafi. Jadi saya lebih suka la ta'buduna illallah, tidak ada yang kalian sembah kecuali Allah. Ini klausul perjanjian. Semua perjanjian sekarang klausulnya itu tidak kata jangan. Jangan kalian berkelahi, tidak. Tapi pasti biasanya kalian tidak lagi berkelahi. Tidak, jangan. Sama seperti piagam Madinah itu, bukan janganlah kalian saling menyerang, tidak. Kalian tidak boleh saling berperang. Itu klausul, itu dipakai sampai sekarang. Jadi kata-kata klausul perjanjian itu bahasanya seperti itu. Karena kalau diartikan dengan nahi atau dengan amar, perintah itu nanti ada penjelasannya di surat An-Nisa ya. Jadi Allah sedang mengajarkan tata cara bagaimana memilih kata-kata dalam sebuah perjanjian. La ta'buduna illallah, tidak ada yang kalian sembah kecuali Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wazil kurba, dan kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Waqulu linnasi husna. Waqulu, dan katakanlah linnasi pada manusia. Bertutur katalah kepada manusia husnan, dengan sebaik-baik perkataan. Wa aqimus sholata, dan hendaklah mendirikan sholat. Wa atuz zakata, dan membayar zakat. Summa tawallaitum, tetapi kemudian kalian berpaling dari perjanjian ini. Illa qalilam minkum, kecuali sedikit di antara kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian pembangkang, dan kalian memang pembangkang. Jadi ayat ini kembali lagi kita dibawa ke Israel, berkunjung lagi ke Bani Israel. Jadi Allah mengingatkan berkali-kali, sebagaimana saya pernah sampaikan bahwa Allah menceritakan Bani Israel itu sebenarnya sedang khitabnya kepada kita, kepada orang-orang umat Muhammad, orang beriman umat Muhammad, ya. Sama. Jadi jangan ini mah hanya untuk orang Israel, kan. Jadi khitabnya untuk ayatnya bercerita tentang Bani Israel, tapi maksud khitabnya itu kepada kita sekalian. Kenapa bisa begitu? Karena ada juga satu perintah Allah yang Allah secara langsung tidak menggunakan kata-kata Bani Israel. Coba dibuka surat An-Nisa ayat 36. Oh, biar tahu. An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36. Surat keempat. Kan? Ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub washahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Malah lebih banyak ya. Nah, ini orisinilnya perintah kepada orang beriman ini. Wa'budu, kan pakainya amar. Ya kan? Abada ya'budu u'budu ya wa'budullaha. Jadi
Perjanjiannya diceritakan kepada Bani Israel, tetapi hitobnya kepada orang beriman, kepada kita-kita. Berarti Allah sedang mengambil janji dari kita. Saya pernah sampaikan bahwa ketika kita menjadi orang beriman, maka kita sama dengan kita berjanji kepada Allah menjadi seorang pengabdi yang baik, gitu loh. Seorang pengabdi yang taat, tegak lurus sama perintah Allah. Berarti seluruh perjanjian Allah dengan Bani Israel juga merupakan perjanjian dengan kita. Kecuali yang nyata-nyata disebutkan lain. Nah, itu bahasa undang-undang gitu. Kecuali yang nyata-nyata disebutkan lain. Umpamanya apa? Kayak jangan kalian mencari ikan hari Sabtu. Ya kan? Hari Sabtu jangan kemana-mana. Kecuali karena itu sudah dinasah menjadi hari Jumat. Paham ya? Jadi dikembalikan sama Allah hari Jumat. Kalau yang tidak disebutkan secara spesifik, maka itu perjanjian mengikat kita juga. Berarti Allah sedang memerintahkan kepada kita, mengambil perjanjian kepada kita, supaya tidak boleh kalian mengabdi kecuali kepada Allah. Saya juga lebih suka mengartikan mengabdi daripada ibadah. Kayak wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah, kan gitu. Tapi beribadah itu menjadi mauhum, menjadi sesuatu yang ambigu. Tapi kalau mengabdi, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku. Kalau mengabdi kan berarti tegak lurus, seluruh orientasi hidupnya hanya untuk Allah. Kalau beribadah kan kita tersekat-sekat hanya pas waktu sholat, hanya pas di masjid, kan gitu. Ibadah itu rasanya ya, ini masalah rasa bahasa. Bukan berarti salah ya, cuma rasa bahasa itu kayaknya lebih pas kalau diartikan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Berarti sebenarnya orang beriman itu dipilih menjadi orang beriman untuk menjadi pengabdi kepada Allah. Artinya apa? Artinya orang beriman itu seluruh orientasi hidupnya, visinya itu hanya untuk Allah. Kita punya istri, punya keluarga, memelihara anak, itu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kita mencari rezeki, semerawung sama teman-teman, bergaul sesama warga, sama manusia, berbuat baik sesama manusia, itu juga dalam rangka mengabdi kepada Allah. Itu loh maksudnya. Jadi kan terfokus orientasinya. Itu yang membedakan orang beriman sama orang lain. Orang beriman itu tertata. Jadi hidupnya, seluruh hidupnya, itu orientasinya pada Allah. Mengabdi, hanya pengabdi. Makanya kalau orang mengabdi itu nggak usah khawatir. Semuanya sudah dicatat oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Perjalanan hidup kita ini sudah ditentukan semuanya. Sudah ada skenarionya. Maka kemudian diujinya orang beriman itu kan. Jadi kalau kita menemukan kesulitan hidup, orang beriman pasti paham, ini hanya ujian saja. Toh kita hanya mengabdi kepada Allah. Apakah dengan ujian itu kita menjadi berkurang iman kita atau tidak? Di situ ujiannya. Gitu. Jadi orang beriman itu pada hakikatnya sangat meyakini karena kita hanya pengabdi. Tanya saja, bayangkan kita menjadi abdi dalam raja. Kan dia hanya mengabdi melayani raja. Seluruh hidupnya sak gaji, sak apa-apa nih ditanggung raja. Kita lebih dari itu. Nah, jadi orang beriman itu spesial, berbeda dari orang lain karena kita menjadi pengabdi Allah. Orientasi hidup kita untuk Allah. Kita boleh bekerja, boleh mencari harta, boleh. Sebanyak-banyaknya harta. Tapi orientasinya dalam rangka mengabdi kepada Allah.
Makanya orang beriman itu dapat harta, dia berbagi. Karena orientasinya Allah. Dia menumpuk harta, tapi dia tahu ilmunya. Harta itu tidak lantas menjadi seseorang beriman menjadi sombong. Karena tahu orientasinya kepada Allah. Nggak mungkin kita sombong di depan Allah. Nah, itu kenapa saya lebih suka mengartikan mengabdi kepada Allah. Karena kalau diartikan ibadah rasanya terlalu tersekat dalam hal ibadah mahdhuf gitu loh. Kan gini, manusia itu dan jin dan manusia tidak diciptakan kecuali beribadah. Rasanya orang kudu beribadah di masjid, sholat ditambah terus, puasanya ditambah terus, tidak begitu. Nah, lebih rasa bahasa, ini rasa bahasa ya. Rasa bahasa itu lebih nyaman kalau diartikan tidaklah manusia dan jin aku ciptakan kecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah, ini juga begitu. Janganlah kalian mengabdi kecuali hanya kepada Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang kita lakukan, orientasinya jelas. Hanya kepada Allah. Beda sama orang kafir, mereka tidak punya orientasi. Orang yang bukan pengabdi Allah tidak punya orientasi. Orientasinya hanya dunia. Maka biasanya orang kafir itu kalau tidak punya dunia resah, kalau punya dunia juga tambah resah. Belum nggak punya dunia, nggak punya rezeki, ya bingung. Punya rezeki banyak, ya bingung. Karena orientasinya tidak jelas. Punya harta banyak, semakin banyak harta semakin takut. Semakin takut hartanya semakin berkurang. Mau memberi takut berkurang. Atau semakin takut jangan-jangan nanti kita jatuh miskin. Muter-muter macem-macem. Atau dengan harta itu pula berubah pendiriannya menjadi orang yang menyepelekan orang lain. Itu tandanya orang tidak punya orientasi dalam hidupnya. Nah, maka berbahagialah orang-orang beriman. Jadi sebenarnya orang beriman itu Allah pilih menjadi orang beriman supaya hidupnya itu jelas orientasinya. Punya visi yang jelas. Visinya hanya pada Allah. Boleh mencari dunia, boleh kita berpolitik, boleh kita menjadi apapun di dunia ini, tapi orientasinya kepada Allah. Lihatlah orang-orang yang kafir. Begitu dia berkuasa, karena orientasinya bukan Allah, orientasinya berkuasa tapi mencari uang. Jadilah dia koruptor. Jadi orang-orang koruptor itu sebenarnya orang-orang kafir pada hakikatnya. Ya kan? Karena dia sangat takut kalau suatu saat dia menjadi miskin. Sehingga menumpuk harta. Apalagi dengan cara yang keliru kan. Dengan cara yang keliru. Jadi orang-orang yang begitu sebenarnya aslinya itu kafir. Koruptor-koruptor sampai berapa puluh triliun, miliaran. Dengan cara tidak sah. Karena orang beriman itu ngapain kan sudah ditanggung sama Allah. Kita mengambil harta, mencari harta sewajarnya yang halal. Jangan takut anak cucu kita itu punya Allah. Mereka juga punya Allah. Mereka juga nanti diberi rezeki oleh Allah bisa mencari sendiri. Jangan terlalu khawatir. Kan tidak ada yang memotivasi orang menjadi koruptor kan kecuali ketakutan terhadap dunia. Orientasinya hanya dunia. Gitu loh. Kebanyakan begitu. Makanya rumah-rumahnya kan tertutup, pagarnya tinggi-tinggi. Ya kan? Coba kita. Rumah kita bisa masuk siapa saja, bisa ketemu siapa saja. Lebih nyaman. Betul. Jadi Allah memilih kita menjadi orang beriman itu supaya jelas orientasi kita. Jadi perjanjiannya dengan kita itu tidak ada yang kalian layani, tidak ada yang kalian sembah, tidak ada yang kalian abdi, kecuali Allah. Itu yang pertama. Berarti itu berlaku bagi orang beriman dan orang Bani Israel. Wabil walidaini ihsana. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini saya selalu diingatkan sama guru-guru dulu itu. Berbuat baik pada orang tua itu mesti menempati posisi kedua setelah
perintah beribadah kepada Allah. Pasti wabil walidaini ihsana. Sama dengan surat An-Nisa tadi kan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Betapa mulianya, betapa kita punya kewajiban memuliakan orang tua. Jadi orang tua itu jimat. Bahkan setelah meninggalnya pun kita tetap harus berdoa kan. Diajarkan oleh Allah mendoakan orang tua walaupun sebenarnya sudah meninggal. Jadi Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa orang tua masih hidup dan doa pada orang tua setelah meninggal. Sama. Jangan karena orang tuanya meninggal jadinya Allahumma gfir lahuma saja. Tidak, itu Rabbighfirli wali walidayya, ampunilah aku ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Bahkan suara kita lebih tinggi dari orang tua saja itu tidak boleh. Jadi kalau kita orang tua masih ada ya, terus suara kita di depan orang tua kita itu lebih tinggi, itu kan menunjukkan kita sombong di depan orang tua. Coba kalau suara kita lebih keras, ke saudara itu kalau kita lagi keluar sombongnya kan lebih keras daripada saudara kita yang miskin mamanya. Jadi nada suara, intonasi itu sebenarnya juga bisa menunjukkan bahwa seorang itu tinggi hati. Kan di depan Rasul tidak boleh bersuara keras. Yang kedua itu di depan orang tua. Itu menjadi pelajaran sebenarnya kita juga tidak boleh berbicara keras di depan orang-orang yang kita hormati. Paham ya? Jadi penerjemahan turunannya kayak gitu. Berbicara di depan Nabi Muhammad, di depan Rasul, sahabat dilarang bersuara keras. Berarti kan terjemahan selanjutnya setelah Nabi berarti kan orang-orang yang kita hormati. Di depan guru-guru kita, di depan orang tua kita, di depan pemimpin-pemimpin kita. Tidak boleh bersuara keras. Itu ajarannya. Jadi orang beriman itu begitu. Karena suara keras itu juga menandakan orang itu ada sifat tinggi hati. Maka kalau kita punya dalam koordinasi sebuah kelompok, sebuah organisasi, tidak boleh kita ngomong ke depan pimpinan kita bersuara keras. Tidak boleh. Usul-usul saja sebagaimana pembicaraan kita biasanya. Nah, tapi nadanya jangan ditinggikan. Tapi ada juga orang yang memang wataknya suaranya keras. Ustaz Sofyan itu kalau cerita kan se-RT bisa kedengaran itu. Tapi itu memang stylenya begitu. Kan beda ya, kita mesti bisa membedakan antara suara keras yang tinggi hati dengan suara keras yang memang stylenya seperti itu ya. Tapi secara umum dilarang keras kita berbicara keras di depan orang tua dan di depan orang-orang yang kita hormati. Wala taqul lahuma uff. Ada lagi di Quran. Jangan di depan orang tua bicara uff. Kalau di kita, orang tua kita umpamanya, aduh, nang, pengen nguyuh, gitu kan? Orang tuanya sudah nggak bisa jalan. Kita melayani, terus kita lagi ngantuk. Nah, ada cara gitu kan? Ada suara marah gitu loh, menunjukkan marah. Orang lagi seneng, lagi ngantuk-ngantuknya kok malah dipanggil. Nah, tidak boleh kita. Itu saja tidak boleh di depan orang tua. Betapa Allah ingin menunjukkan kepada kita keramatnya orang tua. Jadi selalu menempati posisi kedua. Setelah dilarang musyrik, maka kita harus berbuat baik kepada orang tua. Maka kalau masih ada, hormatilah orang tua kita. Kalau tidak ada, berarti siapa penggantinya? Paman kita, Pak D kita, Pak Le kita, itu pengganti orang tua yang harus kita hormati. Maka harus berbuat baik kepada mereka. Wabil walidaini ihsana. Wadil kurba, dan berbuat baik kepada kerabat. Wah, ini waduh, Masya Allah, saya itu banyak bertobat begitu. Jadi kadang kita kan melupakan punya kerabat,
mau ketemu, nggak usah ketemu lah, paling jaluk duit. Di hati kita suka ada begitu kan? Padahal jauh-jauh dari Ternate, pulang ke Jawa. Kan kerabat-kerabat seneng kan pada datang. Tapi kita ngumpet aja. Nah, yang paling buruk kalau kita dalam hati ada nggak mau ketemunya gara-gara finansial. Itu tidak baik. Jadi temuilah. Atau nggak punya duit jadi sungkan. Sebenarnya ya tinggal bicara saja, bicara baik, hahi, cerita-cerita. Pas dia jalur duit malah ke sini yo pengen ketemu sampai itu mari kita sama-sama nangis. Sama-sama tidak punya uang. Intinya kita harus berbuat baik sebaik-baiknya perilaku kita kepada kerabat kita. Atau kalau di surat An-Nisa ditambah lagi kan, wal jari dil kurba wal jaril junub. Berbuat baiknya itu kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Coba. Jadi kalau pengen teks orisinilnya itu di surat An-Nisa itu. Perintah Allah kepada kita yang mirip dengan Bani Israel itu. Malah ditambahi berbuat baiknya itu wal jari dil kurba. Harus rendah hati sekali. Jadi berbuat baik kepada tetangga dekat, wal jaril junub, dan berbuat baik kepada tetangga jauh, wasohibi bil jambi, dan teman sejawat. Lengkap sekali ya, teman sejawat ya. Kita ini kan sejawat ini, sesama pengurus TPQ, sesama guru TPQ. Berperilakulah sebaik-baiknya perilaku, ya kan? Jangan berkata kasar, jangan kemudian berprasangka buruk terhadap sesama sejawat. Nah, itu masuk ya, masuk. Maka kalau ada yang keras di sejawat itu, kaku, keras, bicaranya kasar, kan nggak nyaman. Ya kan? Mesti nggak nyaman. Jadi kalaupun ada hal-hal yang tidak kita sukai dalam sebuah hubungan kesejawatan, itu tetap kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Betul. Itulah orang-orang beriman, orang muslim itu sebenarnya orang yang rendah hati. Rendah hati, jangan sekali-kali kita menambahkan kesombongan. Karena kalau di surat An-Nisa lengkapnya nih, ujungnya coba dibaca tadi. Ujung ayatnya, penutupnya apa? Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuro. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, fakhuro, dan membanggakan sendiri. Membanggakan diri sendiri. Coba. Rasanya manis sekali itu ayat, saya itu suka kagumnya gitu. Jadi kalau ada sebuah hidangan, ada makanan penutupnya. Jadi ditutupnya itu dengan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Wah, ini nek Ustaz Hudi praktek ke iki wae wali itu. Wali. Jadi orang beriman itu sangat terikat dengan perintah ini sebenarnya. Jadi berbuat baik itu tadi dirinci ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, jangan lupa. Berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang miskin. Jangan terbalik, kita berbuat baik sama orang kaya. Ya kan? Orang kaya kita baik-baikin, tapi kepada orang miskin kita sombongnya selangit. Itu bukan orang beriman. Itulah. Berarti kan orang-orang karena saking tidak akrabnya dengan Al-Quran. Kan kita nemu nasihat seperti ini kan hanya di Quran. Ya kan? Jadi berbuat baik itu wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin. Coba ditambah lagi wal jari dil qurba wal jaril junub. Miskin kan enggak ada yang bisa
Nah, berarti kan orientasinya bukan Allah. Ya kan? Kalau orang berbuat baiknya kok ke orang kaya, karena dia punya kedudukan, karena dia punya kekayaan, kemudian kita berbuat baik, sementara ke orang miskin, nah, dia bersikap sombong sama orang miskin, orientasinya jelas bukan Allah, orientasinya hartanya dia, dunia, orientasinya dunia. Maka harus terbiasa kita itu berbuat baik sama orang yatim, anak yatim, orang miskin, kerabat, saudara, sejawat. Itu bukan berarti kita dilarang buat baik sama orang kaya, bukan. Tetapi standar utamanya adalah orang-orang seperti mereka. Kalau orang kaya kan pasti kita berbuat baik lah. Tidak usah ada perintah, itu kita berbuat baik. Itu sudah naluri. Jadi yang pertama sesudah mengabdi kepada Allah itu, kita yang utama kalau ada rezeki itu yang pertama usahakan kedua orang tua dulu. Kalau orang tua dulu sudah dikasih, baru ke kerabat. Sesudah terpenuhi baru ke anak-anak yatim. Sudah terpenuhi baru orang-orang miskin, begitu. Nah, itu sebagaimana saya sampaikan dulu, itu ayatnya di depan ada. Itu tunjangan. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad, bagaimana? Mereka itu ya kita. Bagaimana saya memberi tunjangan? Ya kan? Wa yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtun falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Jadi ranking pertama yang kita beri tunjangan itu adalah orang tua. Jadi orang tua itu nggak dikasih zakat, dikasihnya tunjangan. Kalau zakat itu kan harus nunggu kita punya keuntungan. Terus ada hitung-hitungannya. Kalau tunjangan kan enggak, itu bisa bulanan. Namanya tunjangan kan, kayak pegawai tunjangannya kan tiap bulan. Berarti kita tiap bulan itu harus ada yang kita berikan kepada orang tua. Neono. Karena kalau tidak ada berarti kan penggantinya. Kita punya Pak Le, punya Pak D. Itu adalah pengganti orang tua. Maka itu berikan. Jadi rankingnya itu orang tua. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin, kerabat. Berarti kerabat itu ranking kedua setelah orang tua. Kita punya kerabat sedang membutuhkan, kebetulan orang tuanya tidak punya banyak harta, sekolahnya nggak bisa bayar SPP lah, SPP-nya kita beri sebagai sebuah tunjangan. Jadi kok ke keluarga itu tunjangan. Kan suka ada orang permasalahkan bagaimana memberi zakat ke orang tua. Orang tua itu lebih berhak diberi dari tunjangan. Apalagi kalau zakatnya konsepnya setahun sekali kita memberi. Ya kan? Makanya kalau di Al-Quran kita bisa membedakan apa makna zakat, apa makna tunjangan, mana infak. Kadang orang tidak mengerti bagaimana definisinya, pengertiannya. Itu di ayat depan nanti ada. Jadi memang harta kita tuh ada bagian-bagian betul ya. Yang bulan tuh ini bagian orang tua. Kalau kerabat yang janda, nah itu lebih utama. Jadi bahkan tunjangan itu Ibnu Sabil itu selalu diartikan musafir ya. Padahal sekarang lihat Ibnu Sabil berarti apa? Anak jalanan. Anak jalanan itu sebenarnya masuk dalam kategori orang yang dapat tunjangan. Tapi anak telantar, pokoknya anak-anak yang tunawisma itu loh, yang suka di jalan-jalan, kan tidak masuk dalam bagian. Banyak. Lah. Jadi saya lebih suka Ibnu Sabil itu artikan apa adanya bahasa. Ibnu Sabil ya anak jalanan. Turun dari pesawat kan Ibnu Sabil. Jadi karena apa? Musafir punya kata-kata sendiri dalam Al-Quran gitu loh. Kan paling mudah Ibnu Sabil berarti anak jalanan.
anak jalanan itu bisa dapat dari zakat, wabnu sabil kan? Anak sabil Jalan. Berarti kan anak jalan, anak jalanan. Para tunawisma yang hidupnya di jalan-jalan. Zaman dulu tuh yang orang tuanya, bapaknya meninggal pas perang. Karena kalau orang kalau janda lebih utama itu. Tunawisma itu. Ya. Sudah ya, teruskan. Waqulu linnasi husna, dan bertutur katalah kepada manusia husna, dengan baik. Waqulu itu berarti bertutur kata maksudnya. Berbicaralah dengan manusia itu dengan sebaik-baik pembicaraan. Maka carilah kata-kata yang baik yang bikin orang nyaman. Al-Quran kan mengajarkan berkata baik, jangan berkata kasar. Iya kan? Yo, itu kan berarti definisinya tradisi. Mana secara tradisi bahasa yang lebih baik yang kita bicarakan. Pokoknya saya ngobrol sama orang yang lebih sepuh atau sama pimpinan kita. Itu kan pakai bahasa kromo kan lebih luwes kan gitu loh. Nun sewu ajeng teng bundi Pak. Jangan ke orang tua nang diwae ta. Gitu loh. Jadi ada bahasa-bahasa secara tradisi yang bisa kita gunakan untuk menghormati orang yang kita hormati. Supaya nyaman didengar gitu loh. Apalagi ke orang tua gitu kan. Nah ini bahasanya pinter. Waqulu linnasi loh. Kepada manusia. Berarti manusia secara umum. Jangan dibedakan kelasnya, jangan dibedakan agamanya. Jangan gara-gara tetangga kita Nasrani kemudian kita bebas bicara kasar. Tidak boleh. Waqulu linnasi. Bertutur katalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Tidak boleh kita bertutur kata baik pada sesama orang beriman, tetapi pada orang berbeda agama kita berkata kasar. Tidak boleh. Makanya kan saya sering bilang kan aneh kalau ada perkataan yang kalau kalian bertemu dengan orang kafir, maka pepet saja di jalannya. Itu kan tolak belakang, bertutur kata aja harus yang baik terhadap seluruh manusia. Karena kalau berkata yang baik itu kan bikin nyaman orang, bikin pergaulan menjadi lebih baik, lebih saling menghargai kan gitu. Walau kunta faddon golidol qalbi lan faddu min haulik. Itu Nabi Muhammad dikasih ajaran itu. Seandainya engkau Muhammad bersikap kasar, bersikap keras kepada orang sekitarmu, lan faddu min haulik, pasti mereka akan menjauhimu. Dan itu menjadi hukum semesta kan? Menjadi hukum tradisi. Coba, orang kalau bicaranya kasar, keras, mau menangnya sendiri, dijauhi kok. Malas kita mau ngobrol aja malas. Mau ngomong sedikit matil, wah. Ya mendingan gak usah ngomong kan gitu. Dan itu terjadi, jadi hukum alam. Hukum tradisi kita. Nah, itu ilmunya orang beriman ya. Jadi ilmunya orang beriman itu rendah hati, bertutur kata yang baik, berarti kan yang sopan, yang santun, itu orang beriman ilmunya. Itu tidak hanya kepada orang tua, pada orang miskin, pada anak yatim, kepada tetangga dekat, tetangga jauh, wal jaridil kurba, wal jaril junub. Al-Quran detail sekali ya. Tetangga dekat, tetangga jauh, itu orang-orang yang harus kita hormati. Makanya kalau ada kendurenan, ya undanglah tetangga yang dekat. Tetangga yang jauh. Kalau kita ini ya teman sejawat, ya tetangga dekat dan jauh semua. Masuk semua deh. Setelah itu baru wa aqimus shalah. Ya kan? Berarti perbaiki sikap dulu ya. Maka yang jangan menganggap gini. Sholat lebih utama dari berkata baik itu loh. Ya kan? Banyak orang di antara kita, sholatnya itu betul-betul 5 waktu ke masjid terus.
tapi dia tidak bisa menjaga sikap. Padahal di sini perjanjiannya orang-orang beriman itu etika itu lebih utama kan begitu. Etika itu di depan perintahnya. Bukan berarti sholat tidak wajib ya. Itu perintahnya di depan tentang akhlakul karimah ini. Bertutur kata yang baik, berbuat baik itu perintahnya pertama. Nah, baru setelah itu diterangkan oleh Allah, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Nah, itu kesimpulan individu. Kadang orang kan menyimpulkan individu, tapi kadang disandarkan seolah-olah itu bagian dari agama. Itu. Kurang jeru itu. Kan ada itu kan kesimpulan sendiri biasanya, tapi suka dianggap itu bagian dari ajaran agama. Jadi kalau sholat kamu baik, sholat kamu tertib, maka tertiblah hidup kamu, kan gitu. Tapi faktanya kan enggak. Ada orang yang sholatnya bagus, tapi kalau ke orang bicaranya kasar. Coba. Banyak sekali. Wah, saya tidak usah ceritakan, ada orang kadang sampai selevel penceramah. Ada yang begitu. Sholatnya baik, tapi ngomongnya binatang keluar. Iya kan? Coba. Jadi akhlakul karimah itu perintahnya lebih dulu dalam ayat ini ya, lebih dulu perintahnya, kemudian baru diperintahkan sholat. Nah, lebih penting. Jadi sholat dijaga, akhlakul karimah itu diutamakan. Jangan sampai sholat kita bagus, tapi kita akhlaknya buruk. Wah, Gusti Allah maha pinter aja. Wah, aqimus sholat, kita kan kadang baru sadar. Kalau nggak ngaji Quran nggak nemu. Lah, padahal banyak sekali referensi. Padahal inilah pesan-pesan Allah. Jadi Al-Quran itu kan seluruhnya adalah pesan-pesan dari Allah. Jadi kalau kita beriman, kan iman kita kepada Allah. Berarti yang kita baca, yang kita pedomani harusnya adalah firman Allah. Kalau kola-kola manusia itu kesimpulan sendiri. Kayak tadi itu, kalau sholat kamu baik, hidup kamu baik. Itu kesimpulan sendiri. Gitu. Kalau sholat kamu teratur, maka hidup kamu itu berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, itu. Nah, jangan sampai kita seperti Bani Israel. Di ujung ayatnya diterangkan, summa tawallaitum, tapi kemudian kalian berpaling. Jadi orang Bani Israel itu sudah diberi perjanjiannya yang tadi itu, tapi kemudian summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Berpaling itu apa? Dia tidak mau memakai pedoman itu. Jadi firman ini ditinggalkan. Kita juga kadang begitu. Di Taurat ada jelas. Makanya tadi kan saya sampaikan bahwa ini adalah perjanjian Allah dengan Bani Israel, juga termasuk perjanjian dengan kita. Karena orisinilnya juga ada di dalam surat An-Nisa tadi. Lebih lengkap, versinya lebih lengkap. Jadi kalau orang Bani Israel itu berbuat baiknya hanya kepada orang tua, yatim dan miskin. Di kita dirinci lagi kepada kerabat, kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh. Coba, ya kan? Masya Allah. Nah, summa tawallaitum illa qalilan minkum, kemudian kalian berpaling kecuali sedikit di antara kalian. Makanya kan Israel ini, Bani Israel itu menjadi kaum yang
Sampai sekarang bermasalah. Ya kan? Seumur-umur hidupnya bermasalah. Karena kalau dia baca Quran, dia harus sadar. Mereka bermasalah itu karena memang mengingkari perjanjiannya yang dulu. Semata wal itu kemudian mereka berpaling. Jadi perjanjiannya itu disimpan di kotak, ditutup, selesai. Yang digunakan otaknya, digunakan logikanya. Maka mereka pinter, tapi mereka tidak mendapat rahmat Allah. Gitu. Jadi mungkin bukan hanya generasi kita menonton orang-orang Israel biadabnya ya, mungkin generasi nanti sampai 100 tahun ke depan masih tetap begitu. Selama mereka tidak kemudian membaca kitab suci. Oh, ada perjanjian yang harus ditaati oleh mereka. Sebagai isi Taurat ya ini. Kecuali hanya sedikit saja. Ada memang sedikit orang. Jadi kalau Bani Israel yang sedikit di antara yang tidak berperilaku seperti Israel itu adalah orang Yahudi. Jadi kita sekarang harus bisa membedakan antara Bani Israel sama Yahudi. Memang sulit membedakan. Tetapi Israel itu kalau sekarang disebutnya kan Zionis Israel. Mereka juga suka disebut Bani Israel. Israel itu suka. Gitu. Tapi orang Yahudi juga tidak mau digabungkan, mereka disebut Israel itu nggak mau. Maka ada beberapa komentator orang Yahudi kan yang mengerti kitab sucinya, mereka tidak setuju dengan tindakan Israel. Yahudi yang sudah ada di Palestina sejak dulu kala. Karena Palestina itu negeri bersama, gitu loh. Negeri bersama. Saya sudah sampaikan dulu bahwa sebelum Israel datang itu sudah ada penduduknya di sana. Berarti itu bukan tanah suci yang kemudian memang dijanjikan untuk Israel, itu bohong. Yang ada mereka disuruh masuk ke negeri itu yang sudah ada penduduknya, hidup berdampingan dengan mereka. Sampai sekarang mereka tuh mengatakan ini tanah perjanjian. Nah, itu. Karena kita tidak membaca kitabnya. Atau kitabnya memang sudah dipalsukan, sudah dirubah-rubah. Itu kan sifat Yahudi kan gitu. Dirubah semaunya mereka. Wa antum mu'ridun, dan kalian memang pembangkang. Jadi sudah divonis memang mereka itu pembangkang. Oh, berarti wa antum mu'ridun ini Bani Israel. Ya, Bani Israel. Ini orang Israel, bukan Bani Israel. Oh, Israel. Jadi orang Israel itu Allah ingatkan. Sebenarnya kan ayat ini kalau dibaca oleh mereka kan harusnya kalau mereka paham, oh ini perjanjian kita dengan Tuhan yang akan bisa mendapatkan rahmat Allah. Jangan-jangan buntunya hidup bangsa Israel ini karena memang mereka telah mengingkari perjanjian-perjanjian ini. Itu pengajian kita kali ini. Besok wa'id akhadna misaqakum. Nah, kalau ini berjanjian dengan kita. Wa'id akhadna misaqakum, dan ingatlah ketika kami meminta perjanjian dari kalian. La tasfikuna dima'akum, jangan kalian menumpahkan darah kalian. Ini konteksnya pada perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah dulu. Jadi ada beberapa perjanjian yang disepakati Nabi dengan penduduk Mekah. Ada bai'ah ya, ada bai'ah Aqobah, ada bai'ah Ridwan, ada perjanjian Hudaibiyah. Wah, macam lah itu masuk ayat besok ini. Jadi besok baru ada perjanjian dengan orang-orang penduduk Mekah saat itu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.